Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harvina Indriani, guru IPA dari UPTD SMPN 1 Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam penerapan pembelajaran kali ini, saya mengajak murid berperan sebagai detektif lingkungan melalui pendekatan pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, dan joyful. Alasan saya memilih pembelajaran bertema detektif lingkungan berangkat dari kebutuhan nyata di sekolah kami. Berdasarkan data raport pendidikan, aspek karakter murid masih berada pada kategori sedang, yakni di peringkat menengah bawah secara nasional. Hal ini terlihat khususnya pada subindikator kolaborasi, nalar kritis, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keluargaan. Selain itu, dalam keseharian di lingkungan sekolah, masih sering ditemui anak-anak yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiasaan sikap peduli lingkungan masih perlu diperkuat agar tercipta budaya sekolah yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam ini digunakan 4 aspek kunci. Dari sisi praktik pedagogis, guru menerapkan model problem-based learning agar murid aktif mencari solusi dari masalah nyata. Pada aspek kemitraan belajar, kegiatan melibatkan pakar lingkungan dari Universitas Mudia Husada Madura. Dari sisi pemanfaatan digital, digunakan interaktif flat panel, Canva, dan Quizzes. Sedangkan pada aspek lingkungan belajar, proses berlangsung di kelas dan di lingkungan sekolah, serta Google Meet sebagai ruang virtual bersama mitra belajar. Dari sanalah lahir dampak yang berarti, mulai dari tumbuhnya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran untuk peduli lingkungan sebagai bagian dari warga sekolah, aktif berkomunikasi dan berkolaborasi, serta terasanya kemampuan bernalar kritis. Mari kita simak praktek pembelajaran mendalam pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan topik pengaruh manusia terhadap ekosistem. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan pendahuluan, pembelajaran dibuka dengan salam dan doa bersama. Dilanjutkan pengecekan kehadiran serta menyanyikan lagu nasional yang membangkitkan semangat kebangsaan. Ice breaking sederhana menghadirkan keceriaan dan kebersamaan di kelas. Semua ini menjadi pijakan awal bagi pembelajaran mendalam agar murid belajar dengan hati, pikiran, perasaan, dan tubuh yang bersemangat. Tanaman ini butuh diapakan tadi? Disiram. Ya, disiram dengan apa? Air. Air itu adalah komponen apa? Iya, abiotik. Materi yang akan kita pelajari yakni tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita, coba perhatikan, kita akan bersama-sama menganalisis dampak aktivitas dari kita sebagai manusia terhadap apa? Keseimbangan ekosistem lokal. Harapannya setelah kita belajar hari ini, kita bisa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Tuhan. Kemudian kita juga bisa melakukan penalaran kritis dan melakukan komunikasi, dan harapannya kolaborasi kalian antar teman juga bisa saling meningkat, saling kompak ya. Ya, perhatikan video ini. Ini kondisi
Lanjut. Oke, Fania. Silakan Fania. Gimana? Kondisi A seperti apa lingkungannya dan kondisi B lingkungannya seperti apa? Itu yang perawat dan juga bersih. Kondisi B itu bermasalah dan juga kotor. Oke, tepuk tangannya mana untuk Fania? Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok seperti yang sudah Ibu bagi sebelumnya, ya. Oke, sekarang bisa membentuk kelompok. Silakan disusun bangkunya buat kelompok-kelompok ya. Dan pendidikan atau berusaha dengan khusus mulailah dari hal kecil di sekolah seperti ketika sekeliling kalian apakah ada pohon? Aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem contohnya adalah membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan tersumbat, menebang atau memotong pohon sembarangan, dan tidak menyiram tanaman sehingga tanamannya layu. A dan B sudah menunjukkan kesetimbangan ekosistem. Tadi sudah dijawab Fania. Coba silakan Fania dijelaskan kembali. Apakah kondisi A dan B tadi menunjukkan keseimbangan ekosistem? Tidak. Ya, gimana tadi? Yang seimbang mana, yang butuh perhatian yang mana? Tumbuhan, hewan, tanah, air, dan cahaya saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Aktivitas manusia dapat berdampak positif seperti menanam pohon, merawat taman, atau negatif yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sekolah sangat penting agar ekosistem tetap seimbang. Seru Bu, karena saya itu merasa sangat seru karena ya saya bisa menjadi detektif lingkungan. Saya bisa keliling sekolah dan juga mengetahui bahwa lingkungan sekolah saya itu ternyata butuh perhatian. Seperti ada tanaman yang layu tidak disiram dan juga ada beberapa tanaman atau tidak sampah yang dibakar sehingga tanamannya juga ikut kebakar dan juga mungkin tadi juga saya melihat ada beberapa sampah yang belum dibuang dan juga belum dikelola. Dan juga saya juga sangat senang bisa berinteraksi dengan Ibu Umi selaku menjadi pakar lingkungan. Ya, seperti itu Bu. Gimana? Tepuk apresiasi. Anda hebat, menakjubkan, mantap ya. Detektif lingkungan, peduli, aksi inspirasi. Mana cara mendaur ulang? Ya, dengan 5R atau bahkan dengan 7R ya. Cara mendaur ulang barang-barang bekas. Cukup sekian, matur sakalangkung. Baik dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran mendalam yang telah saya terapkan. Melalui proses ini, murid belajar dengan penuh kesadaran, menemukan makna dalam setiap langkah, dan merasakan kebahagiaan dalam perjalanan belajar. Inilah wujud nyata pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful.